وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar terkait dengan menaksir hasil operasi hitung. Pada bagian ini kita akan belajar 3 hal, yaitu penaksiran hasil hitung bilangan cacah, penaksiran hasil hitung bilangan pecahan, dan penaksiran hasil hitung bilangan desimal. Pada bagian pertama, penaksiran hasil hitung bilangan cacah, kita akan belajar taksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah. Penaksiran yang pertama adalah penaksiran ke puluhan terdekat. Ya, kalian masih ingat ya kemarin terkait dengan pembulatan. Ya, pada penaksiran ini ketentuannya hampir sama dengan pembulatan kemarin. Untuk lebih dalam, mari kita pahami melalui contoh berikut ini. Contoh, taksirlah hasil dari 63 ditambah 39. Maka jawabannya 63 dibulatkan menjadi 60. Ya. Kemudian 39 dibulatkan menjadi 40. Maka taksirannya adalah 60 ditambah 40 sama dengan 100. Ini adalah contoh dari penaksiran ke puluhan terdekat. Kemudian, bagian kedua adalah penaksiran ke ratusan terdekat. Maka kalian perlu lihat pada bagian puluhannya. Contoh, taksirlah hasil dari 727 dikurangi 291. Karena pertanyaan ini keinginannya adalah penaksiran ke ratusan terdekat, maka jawabannya 727 dibulatkan menjadi 700. Karena bilangan puluhannya adalah 2. Dibulatkan kemana kemarin? Ke bawah. Berarti menjadi 700. Sedangkan 291 dibulatkan menjadi 300. Kenapa? Karena bilangan puluhannya 9. Maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi berapa? 300. Maka hasil taksirannya adalah 700 dikurangi 300, hasilnya adalah 400. Selanjutnya, penaksiran ke ribuan terdekat. Contohnya, taksirlah hasil dari 3670 ditambah 2120. Karena yang diinginkan adalah penaksiran ke ribuan, maka yang perlu kita perhatikan adalah bilangan yang menempati letak ratusan. Ratusan dari 3670 adalah 600 atau 6, angka 6-nya itu. Sehingga 3670 dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Jadi 4000. Dan 2120 dibulatkan menjadi berapa? 2000. Ya, maka hasil taksirannya adalah 4000 ditambah 2000, hasilnya adalah 6000. Pada materi penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan cacah, perhatikanlah contoh berikut. Taksirlah hasil dari 29 kali 11. Ya.
Persoalan tersebut akan kita bulatkan terlebih dahulu ya ke puluhan terdekat. Oleh karena itu, jika kita ingin membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan adalah letak satuannya. Bilangan 29, satuannya adalah 9. Sedangkan angka 9 termasuk angka yang dibulatkan kemana kemarin? Ke atas. Oleh karena itu 29 dibulatkan menjadi 30. Selanjutnya angka 11. Angka 11 ya, nilai satuannya adalah berapa anak-anak? 1. Dan 1 itu adalah dibulatkan kemana? Ke bawah. Sehingga bilangan 11 dibulatkan menjadi 10 atau pembulatan ke bawah. Sehingga hasil taksirannya adalah 30 kali 10 sama dengan 300. Begitu juga pada penaksiran dari hasil 58 dibagi 29 ya. Sekarang pembagian. Persoalan ini akan kita selesaikan dengan membulatkan ke puluhan terdekat. Yang diperhatikan apa tadi berarti? Letak satuannya. Satuan dari bilangan 58 adalah 8. 8 itu dibulatkan ke atas. Sehingga 58 dibulatkan menjadi 60 atau dibulatkan ke atas. Kemudian angka 29 dibulatkan menjadi 30. Ya. Angka satuannya adalah 9. 9 termasuk yang dibulatkan ke atas. Oleh karena itu 29 dibulatkan menjadi 30. Sehingga hasil taksirannya adalah 60 dibagi 30 sama dengan 2. Kemudian terkait dengan materi penaksiran hasil hitung bilangan pecahan untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, pada persoalan 1/9/10 ditambah 2 1/10 dapat kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan yang kita buat ya panjangnya dengan cara kita melihat penyebutnya ya, karena penyebutnya pada persoalan tadi adalah 10, maka garis bilangan yang dibuat ya sepanjang 10 ya dari pecahan-pecahan tersebut. Seperti 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan 10/10. Perhatikan angka pecahan 9/10. Pecahan tersebut mendekati 10/10. Sehingga memiliki nilai sama dengan 1. Oleh karena itu, pecahan 1/9/10 dia artinya adalah 1 ditambah 1 sehingga menjadi 2. Kemudian untuk pecahan 1/10 letaknya mendekati 0/10 ya. Oleh karena itu artinya adalah 0. Sehingga pecahan 2 1/10 artinya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oleh karena itu, hasil akhir dari 1/9/10 ditambah 2 1/10 dapat ditaksir menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian ya dalam materi penaksiran hasil hitung bilangan pecahan
dapat diselesaikan juga ya, seperti cara pada penjumlahan ataupun pengurangan, yaitu apa? Menggunakan garis bilangan. Seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir adalah penaksiran hasil hitung bilangan desimal. Pada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pada bilangan desimal, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, bilangan 0, 0,5, dan 1 itu sebagai acuan. Aturan kedua, apa bilangan desimal berada di antara 0 dan 0,5, maka aturannya adalah jika bilangan desimal itu kurang dari 0,25, dibulatkan menjadi 0. Kemudian, aturan pada bagian ini yang kedua, jika bilangan desimal itu lebih dari atau sama dengan 0,25 sampai 0,5, dibulatkan menjadi 0,5. Kemudian aturan yang ketiga, apabila bilangan desimal itu antara 0,5 dan 1, maka berlaku aturan jika bilangan desimal tersebut di antara 0,5 dan 0,75, dibulatkan ke bawah menjadi 0,5. Dan jika bilangan desimal tersebut di antara 0,75 sampai 1, dibulatkan ke atas menjadi 1. Ya. Kemudian perhatikan contoh berikut. Taksirlah hasil penjumlahan 0,77 ditambah 3,48. Maka dapat diselesaikan dengan cara perhatikan bentuk desimal 0,77 pada garis bilangan. Jika hal itu ditulis pada garis bilangan, maka dia akan mendekati angka 1. Ya. Kemudian perhatikan bentuk desimal dari 3,48. Letak bentuk desimal 3,48 ya pada desimalnya berarti berapa? 0,48 ya. Pada garis bilangan 0,48 itu mendekati 0,5. Jadi 3,48 mendekati 3,5. Dan yang terakhir, jumlahkan atau operasi hitungan kedua desimal yang telah dibulatkan. Ya, bilangan pertama tadi dibulatkan menjadi 1. Ya. Kemudian bilangan yang kedua dibulatkan menjadi berapa? 3,5. Oleh karena itu, hasilnya adalah 1 ditambah 3,5 sama dengan 4,5. Atau 0,77 ditambah 3,48 artinya 1 ditambah 3,5 sama dengan 4,5. Itulah taksiran hasil penjumlahannya. Penaksiran hasil perkalian atau pembagian bentuk desimal. Berikut ini aturan pendekatan bilangan desimal yang harus diperhatikan. Jika angka desimal pada letak persepuluhan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jika angka desimal pada letak persepuluhan lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas menjadi 1. Perhatikan contoh berikut ini. Taksirlah hasil dari 3,7 kali 4,1. Bilangan desimal 3,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4 karena angka desimalnya terletak persepuluhan yaitu 7 ya. Dan 7 itu lebih dari 5. Oleh karena dibulatkan ke atas menjadi 4. Sedangkan 4,1 angka desimal yang diletak persepuluhannya adalah 1. Dan 1 itu kurang dari 5. Maka
dibulatkan kemana? Ke bawah. Sehingga 4,1 menjadi atau dibulatkan menjadi 4. Oleh karena itu 3,7 kali 4,1 sama saja dengan 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Seperti itu. Jadi hasil dari 3,7 kali 4,1 ya dapat berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Barakallahu fikum. Ini pelajaran kita hari ini. Apabila kalian belum bisa memahami seluruh materi yang ada di video ini, nanti bisa diputar kembali atau bisa ditanyakan kepada guru kalian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita cukupkan pelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.